Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bersama saya Maya Andini dalam program Tokoh Teras Tokoh. Nah, di media Garda Pos Ultra tentunya kita banyak mengundang beberapa tokoh-tokoh inspiratif dari sektor pemerintahan maupun sektor pelaku usaha. Nah, kali ini kita akan membahas isu yang ada di Butur, yaitu tentang pemblokiran jalan yang dilakukan masyarakat di Desa Pongkowuwu. Nah, tentunya untuk membahas tema kita pada segmen kali ini telah kita hadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Laode Hasima selaku Kadis PU Butur. Halo Bapak Laode. Pak Kadis, gimana kabarnya pada malam hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat dan baik tentunya ya, Pak ya. Oke. Nah, kita membahas tentang pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pongkowuwu ya, Pak. Menurut Bapak ini apa nih Pak akar permasalahan yang menyebabkan masyarakat akhirnya memilih melakukan aksi pemblokiran tersebut nih Pak? Ya, yang pertama memang pemicunya adalah kondisi jalan. Kondisi jalan. Kondisi jalan. Menurut mereka itu sudah 36 tahun jalan di Pongkowuwu itu tidak pernah di aspal. Itu satu. Yang kedua, ada beberapa kasus yang terjadi hampir tiap bulan memang. Ada 2 titik pendakian di Pongkowuwu dengan di pendakian Walipuo. Itu hampir tiap bulan selalu ada kasus mobil terbalik, mobil bahkan banyak kasus kecelakaan ya. Intinya banyak kasus kecelakaan. Nah, itu yang menyebabkan mereka harus melakukan aksi blokir. Ya, intinya supaya bagaimana itu bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi. Karena itu memang menjadi jalan provinsi dan menjadi kewenangan provinsi. Nah, kalau Bapak sendiri selaku Kepala Kadis sendiri melihat tindakan dari masyarakat terkait pemblokiran jalan ini seperti apa nih Pak? Kalau saya lihat pada awalnya tanggal 4, tanggal 5 kemarin sebetulnya situasinya bagus-bagus saja ya, sudah terkendali. Tidak ada masalah dan kita sudah sepakat tanggal 5 kemarin itu akan ada buka tutup, tidak total. Hanya kemarin memang ada miskomunikasi atau mungkin ada penyampaian yang tidak utuh percakapan saya dengan Pak Salyanto selaku salah satu anggota demonstran. Pada intinya saya memberikan pesan ke mereka supaya kalau saya berikan dua pilihan pasca kesepakatan hari Jumat tanggal 5 Juni, saya sampaikan, Linda, saya saran kalau misalnya teman-teman mau berubah pikiran, misalnya kita hadirkan Kadis PU sebagaimana Kadis PU Provinsi kemarin sampaikan bahwa beliau akan datang di Pongkowuwu itu di penghujung Juni 2026 saat akan melakukan MC0 pemeliharaan jalan pada 2 titik pendakian tadi itu, supaya banyak masyarakat yang mendengar dan menyaksikan komitmen pemerintah provinsi atas penanganan jalan di Pongkowuwu itu. Tetapi kalau misalnya teman-teman tidak mau menunggu itu dan tetap akan ke Kendari, maka pilihannya adalah tetap kita harus ke Kendari. Dan kami sudah pastikan bahwa pemerintah provinsi dalam dinas provinsi sudah bersedia untuk menerima kita pada hari Rabu jam 9 pagi. Nah, informasi tadi itu mungkin yang disampaikan oleh Pak Salyanto ke warga mungkin tidak diberikan pemahaman bahwa ini sebetulnya sebetulnya tidak ada proses pembatalan di situ. Itu hanya saran saja. Kalau misalnya mereka tidak terima, maka tetap kembali ke kesepakatan awal. Kita tetap ke Kendari. Dan Pemkab Buton Utara siap untuk memfasilitasi. Dan itu kami sudah lakukan. Kami sudah koordinasi Dinas Provinsi, kami juga sudah koordinasi dengan teman-teman DPRD Dapil 1 Butur, dan mereka bersedia untuk melakukan pendampingan. Nah, kalau Bapak melihat sendiri ini sebenarnya kendala yang selama ini menyebabkan penanganan jalan di Pongkowuwu belum dapat dilakukan secara maksimal ini apa nih Pak? Apakah ada faktor anggaran, kewenangan, atau persoalan teknis yang menjadi hambatan utama sendiri nih Pak? Pada intinya satu kewenangan, yang kedua anggaran. Kewenangan itu bukan kewenangannya kabupaten, tetapi kewenangannya provinsi karena provinsi. Ya. Nah, yang kedua terkait dengan anggaran, tentu pada sebetulnya tahun ini sebetulnya
provinsi itu sudah menganggarkan kemarin itu 18 km 15 kilo. untuk jatah Buton Utara. Tetapi pada proses berjalan ada pemotongan anggaran sehingga kemudian jalan 18 km termasuk ruas Ponggowulu Baluara itu kemudian terpotong sehingga hari ini yang bisa dikerjakan full dengan pengaspalan oleh dinas provinsi itu hanya 5 km. Nah, tadinya kan sudah akan selesai sebetulnya, hanya karena ada pemotongan anggaran lalu kemudian berubah efisiensi. Nah, itulah dan tidak bisa kita paksakan juga karena memang kondisi hari ini seperti itu. Tentunya dengan kita melihat beberapa tahun ini ada efisiensi anggaran ya Pak, ya makanya itu berpengaruh juga terhadap perbaikan atau pembangunan jalan yang ada di Butur atau di desa Pongko. Nah, kalau dari aspirasi masyarakat sendiri yang disampaikan melalui aksi Blok D sudah diteruskan kepada pihak terkait atau seperti apa nih Pak? Kami sudah sejak jauh hari sebelum aksi demo, kami sudah berkoordinasi dengan dinas provinsi. Bupati Buton Utara pada tanggal tanggal 31 Desember 2025 kami sudah mengajukan permohonan ke gubernur untuk permohonan penanganan jalan provinsi di Kabupaten Buton Utara. Itu sepanjang 40,4 km dengan anggaran 181 miliar 800 juta rupiah. Termasuk ruas Ponggowulu Baluara itu. Jadi ini semua. Itu satu. Yang kedua, selain kami mengajukan usulan ke provinsi, kami juga sudah mengajukan usulan ke Kementerian PU. Pada awal Januari 2026, kami sudah melaksanakan survei bersama-sama dengan Balai Jalan Nasional. Dan kami sudah hasil survei kami sudah dituangkan dalam bentuk berita acara yang kami tangani bersama Kadis PU Provinsi, Kadis PU Butur, dan Kepala BPJN untuk penanganan jalan koridor yang ada di wilayah Buton Utara. Semua aspirasi itu jauh sebelum itu kami sudah lakukan. Kemudian pada saat aspirasi kemarin, kami langsung sambungkan aspirasi mereka ke Kadis PU Provinsi. Kadis PU Provinsi sudah bersedia untuk datang di bulan Juni 2026 saat MC0 untuk melaksanakan penanganan darurat pada 2 titik tadi itu. Tetapi daruratnya di aspal, di aspal dengan chip HEMA, sehingga kemudian tidak ada lagi kendala pada 2 titik yang selalu menjadi masalah selama ini. Kemudian selain kita fasilitasi mereka ke provinsi, kemarin juga Pak Kapolres itu sudah telepon langsung dengan Pak Ridwan selaku anggota Komisi 5 DPR RI yang merupakan salah satu pemegang kunci anggaran di DPR RI terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan. Pak Ridwan sudah oke, mereka siap untuk membantu. Dan pemerintah provinsi juga pada tanggal 19 Mei kemarin sudah bersurat ke Menteri PU, sudah bersurat ke Pak Ridwan, ke Komisi 5. Dan mereka juga sudah komunikasi dengan Pak Ridwan dan Pak Safei selaku anggota Komisi 5 perwakilan Sulawesi Tenggara. Semua sudah on proses semua. Hanya makan tidak bisa dipaksakan bahwa harus sekarang. Ada progresnya. Ada proses yang juga dilewati. Nah, dengan adanya aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat sendiri, jika masyarakat meminta kepastian nih Pak apa komitmen yang Bapak bisa sampaikan hari ini terkait masa depan jalan di Ponggowulu sendiri? Terkait kepastian, saya kira kemarin Kepala Dinas PU Provinsi itu sudah memastikan bahwa akhir Juni itu sudah akan dilakukan penanganan pada 2 titik tadi itu, di pendakian Ponggowulu dan pendakian Palipuo. Itu kalau tidak salah kemarin sepanjang 150 meter. Nah, insya Allah nanti pada pertemuan hari Rabu itu kita akan coba dorong supaya jangan hanya 150 meter, mungkin bisa sampai 300 meter, supaya betul-betul pendakian Walipu dan Ponggowulu itu tuntas semua. Nah, sehingga kemudian tinggal yang rata saja yang perlu
lanjutkan dengan IJD. Oke, nah kalau berbicara masalah harapan nih Pak, harapan Bapak terhadap dukungan masyarakat dalam mengawal pembangunan infrastruktur di Buton Utara ini seperti apa? Harapan saya, mari kita dukung sama-sama program pemerintah. Bahwa pemerintah hari ini kita tidak diam, baik pemerintah provinsi maupun Kabupaten Buton Utara. Terbukti tadi bahwa sejak Desember kemudian Januari Pemda Buton terus melakukan proses-proses administrasi persuratan ke provinsi, kemudian juga komunikasi secara tidak tertulis melalui baik itu melalui WA maupun kami datang langsung kami sampaikan, dan semua setiap kasus-kasus yang terjadi selalu kami sampaikan ke Kadis ke provinsi. Pak Bupati juga setiap ada kasus mobil yang terbalik selalu WA ke Kadis ke provinsi, dan itu semua direspon dengan jadi intinya yang berharap ini mari kita dukung sama-sama, karena kalau tanpa dukungan bersama saya kira ini akan susah. Kolaborasi tentunya. Harus ada kolaborasi semua pihak, baik itu masyarakat, anggota DPRD, baik itu DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI. Mungkin yang terakhir nih Pak, pesan khusus kepada warga Bengkulu yang selama ini terdampak oleh kondisi jalan tersebut seperti apa nih Pak? Terkhusus teman-teman atau warga yang hari ini sampai dengan malam ini masih melakukan aksi blokir jalan, saya berharap mari kita sudahi, mari kita kembali ke kesepakatan awal, kita lakukan proses buka tutup sambil kita melaksanakan proses dialog hari Rabu tanggal 10 Juni. Hari Rabu 10 Juni di ruang rapat Dinas PPR jam 9 pagi. Ya. Mungkin kan kita sama-sama ya Pak berkolaborasi maupun dari masyarakat, dari sektor pemerintahan juga. Ya. Mungkin kalau dari pihak masyarakat bisa berhenti dari kegiatan blokade tadi ya Pak ya. Ya, nah untuk sama-sama tentunya dari pihak pemerintahan kota juga berupaya untuk mengajukan perbaikan jalan di pusat, atau karena ini kewenangan dari provinsi tentunya Pak ya, bukan dari kota atau kabupaten sendiri. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Kadis PU. Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktu datang ke studio kami, banyak sharing-sharing juga tentunya. Mungkin ini bisa ditonton juga sama masyarakat dari Desa Wongowulu ya, supaya lebih paham lagi, lebih bisa dipahami lagi. Jadi kita sama-sama berkolaborasi antara pihak masyarakat dan pihak pemerintah. Nah, pemirsa tetap saksikan program-program kita selanjutnya, podcast-podcast kita selanjutnya tentunya yang lebih berkualitas lagi di Garda Konsultan.